Moralitas penegakan hukum di bangsa kita memang sudah rusak. Sekali lagi, moralitas penegakan hukum di bangsa kita memang sudah rusak. Mulai dari oknum-oknum kepolisian, bahkan sampai seorang hakim sekalipun. Bagaimana bisa seseorang yang sudah menghabisi nyawa seorang tetapi dinyatakan bebas? Ya, inilah bobroknya penegakan hukum di bangsa kita yang ditunjukkan oleh pengadilan di Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur itu. Sungguh sangat miris dan sangat memprihatinkan ketika kita rakyat Indonesia dipertontonkan dengan kualitas-kualitas bobrok dalam penegakan hukum di bangsa ini. Mari kita cek videonya. Memalukan. Ya, memalukan. Lagi dan lagi hukum Indonesia dipermainkan. Hukum di Indonesia bisa dibeli dengan uang, bisa kalah dengan jabatan. Terus, kalau hukum bisa dibeli dengan duit, kenapa hukum harus diterapkan untuk semua orang? Hah? Kalau hukum itu tidak adil, tidak usah diterapkan. Teman-teman, kalian ingat gak kejadian ini? Ronald Tanur, anak ex anggota DPR RI dari partai PKB, ya, yang dimana menyiksa pacarnya hingga meninggal. Dan di rekaman CCTV sudah jelas, dari dia di lift nendang, mukul, bahkan pakai botol, terus diseret pakai mobil. Itu sudah jelas buktinya. Tapi nyatanya apa? Dituntut 12 tahun tapi divonis bebas oleh hakim. Gila nggak? Hah? Gila memang ini hakim, ya. Ini terus hakim menentukan tidak terbukti membunuh atau menganiaya hingga tewas. Udah nggak bisa ngomong lagi nih kita, ya kan? Hakimnya cair. Hei, Pak Hakim, saya tahu sekolah Anda tinggi, ilmu Anda tinggi, tapi sayang Anda nggak punya otak, ya. Yang pertama, yang kedua, Anda tidak punya hati nurani. Dan ini benar-benar memalukan. Ini terjadi di Surabaya. Aku juga orang Surabaya. Ini benar-benar memalukan. Ya, Dear pemerintah, saya berharap pemerintah hadir turun memeriksa hakim yang menangani kasus penyiksaan atau penganiayaan ini hingga tewas, yang sampai tersangkanya divonis bebas. Ini percaya nggak percaya pasti ada permainan duit, ya. Masa Indonesia negara yang besar, negara yang kuat, hukum bisa dibeli pakai duit. Ayo, buktikan pihak-pihak yang terkait, pemerintah, polisian, semuanya, instansi yang terkait. Buktikan, usut tuntas itu hakim, ya. Kalau bisa suruh get out dari Indonesia. Ini memalukan Indonesia, ya. Oke, terima kasih. Jangan sampai terjadi lagi kasus penganiayaan, pembunuhan yang korbannya bisa bebas enaknya. Wow, miris sekali hukum di negara kita, luar biasa. Keren. Jadi Ronald Tanur, ya, anak dari politisi ex anggota DPR RI Edward Tanur, divonis bebas oleh hakim. Luar biasa. Pak Hakim keren. Ya. Jadi hakim meyakini bahwa Ronald Tanur tidak membunuh, tidak menganiaya. Jadi meninggalnya gara-gara miras. Dan hakim juga meyakini karena dianggap Ronald Tanur sempat membawa ke rumah sakit. Emang nggak dilihat peristiwa yang terjadi sebelumnya? Ada saksi, ada CCTV, ya, yang katanya sempat dipukul botol 2 kali Dini almarhumah. Terusnya juga sempat ditabrak, digilas, ya, terseret.
oleh mobil si pelaku, ya, dan habis itu sempat dimasukkan ke dalam bagasi. Itu tidak jadi pertimbangan Pak Hakim yang terhormat, yang mulia, yang keren. Dan apa ya, sungguh aneh ya, keyakinan ini sungguh aneh menurut saya. Dan satu lagi, coba saya tantang Bapak minum miras, coba Pak, 1 botol. Saya yakin Bapak tidak meninggal, tapi saya tantang Bapak minum miras, habis itu diketrok botol 2 kali, terus ditabrak, digilas, keseret, dimasukkan bagasi. Saya yakin Bapak meninggal kalau mengalami hal seperti itu. Jadi saya nggak ngerti logika berpikirnya. Saya mau tanya Bapak, dulu kuliah di mana Pak? Pengen nanya, pengen tahu aja. Luar biasa. Indonesia dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal, gak bener. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Ketua Majelis Hakim yang bernama Erin Tuah Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang terkait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Atrianti yang kehilangan nyawa. Anak dewan, mau anak pejabat apapun, kasus seperti ini tidak ada vonis bebas. Turut berduka cita ya atas matinya moral dari penegakan hukum di bangsa kita yang ditunjukkan oleh seorang hakim yang bernama Erin Tuah Damanik ini. Sakit hati, kecewa, saya hanya khawatir bila pada akhirnya keluarga dari almarhum akan mengambil jalan sendiri, akan mencari jalannya sendiri untuk berhadapan dengan Tanur ini. Jujur, ketika kita berharap bahwa hukum di bangsa ini sebagai wadah untuk menegakkan keadilan, tapi nyata-nyatanya hukum dipermainkan oleh sesama penegak hukum di bangsa ini. Erin Tuah Damanik, Anda memang tidak punya hati nurani. Anda walaupun sekolah tinggi, tapi tampaknya Anda tidak punya moral. Tidak punya rasa belas kasihan kepada keluarga korban maupun kepada korban. Jujur, kita rakyat Indonesia semakin hari kita selalu dipertontonkan dengan peristiwa-peristiwa hukum di bangsa ini yang sungguh memuakkan, yang sungguh menjijikan, yang sungguh memalukan, dan itu dilakukan atau ditunjukkan oleh mereka-mereka yang selama ini kita percaya sebagai obor, sebagai penyuluh dalam penegakan hukum di bangsa ini. Nyatanya mereka semualah biang keroknya, mereka semualah para mafianya. Lantas, apa gunanya hukum di bangsa kita? Apakah kita rakyat Indonesia masih ada hukum? Kalau memang oknum-oknum penegak hukum di bangsa ini punya kelakuan bejat seperti ini, sangat miris ketika seseorang yang sudah menghilangkan nyawa tapi bisa dinyatakan bebas. Ada informasi yang berseliweran di media sosial
Katanya, hakim tersebut menerima bayaran 1 triliun rupiah. Entah benar atau tidak, tetapi kita masih mencari tahu. Kalaupun benar, tampaknya keluarga dari pihak korban, keluarga dari almarhum, harus mencari jalan pintas yang dianggap pantas. Karena manusia biadab seperti ini tidak layak kita menyebutnya sebagai seorang hakim. Lebih baik Anda menjadi rakyat jelata, itu jauh lebih terhormat ketimbang Anda menjadi hakim tapi punya kelakuan pengecut. Menjadi hakim tapi tidak punya moral. Menjadi hakim tapi tidak punya hati nurani. Bapak Presiden Joko Widodo ataupun lembaga-lembaga yudisial yang punya hak, yang punya wewenang untuk mengawasi para hakim, tolong Pak, tolong Bu, usut tuntas hakim yang menangani kasus ini. Ada dugaan kuat menerima bayaran sejumlah 1 triliun rupiah. Saya berharap pemerintah jangan tinggal diam. Karena ini sudah mencoreng moralitas dari penegakan hukum di bangsa ini. Kami sebagai rakyat sudah muak sebenarnya. Muak dengan kalian-kalian yang katanya adalah aparat penegak hukum, tetapi kalianlah yang selalu melanggarnya. Mulai dari aparat kepolisian sampai ke lembaga-lembaga yang menangani perkara-perkara ketika kita melanggar hukum ini. Semoga saja Bapak Presiden Joko Widodo ataupun lembaga-lembaga terkait bisa segera mungkin menyelesaikan persoalan ini sebelum rakyat Indonesia harus mencari jalannya sendiri. Rakyat Indonesia harus menjadi rakyat pembangkang terhadap lembaga penegakan hukum di bangsa ini. Jujur kami sudah muak dengan kalian-kalian yang adalah aparat penegak hukum, tetapi kalian yang tidak punya hati nurani. Hanya ada di negara Indonesia moralitas seorang hakim yang sudah rusak masih dipercaya. Hanya ada di negara Indonesia seseorang yang sudah menghilangkan nyawa tapi masih bisa dinyatakan bebas. Benar-benar biadab. Erin Tuah Damani. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Sebelumnya, Saudara, Gregorius Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum lantaran terbukti dakwaan pertama tentang pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti. Dini merupakan kekasih dari Ronald yang ditemukan tewas usai mengalami serangkaian penganiayaan. Anak dari politikus PKB Edward Tanur itu pun dibebaskan dari segala tuduhan dan bisa segera menghirup udara bebas. Sekarang bebas. Tidak bang, yang penting Tuhan yang buktinya. Gimana bang? Yang penting Tuhan yang bukti ada benar. Ampun Bang Jago. Ini semua membuktikan betapa murahnya hukum di Indonesia. Lebih murah daripada barang-barang yang nggak laku yang diobral di supermarket atau di emperan jalan kayaknya ya. Bisa dibeli dan bahkan bisa dinego, bisa ditawar. Dari 12 tahun jadi 1 tahun aja cukup nggak sih? Ampun dah gua, udah netizen nggak usah kaget ya. Karena emang hukum di negara kita itu murahan ya. Jadi nggak usah shock, nggak usah kaget gitu loh. Jadi kalau nyawa anak kalian melayang, terus yang ngelakuin itu pejabat publik, DPRD, udah ambil hikmahnya aja. Ya, emang cuma Tuhan yang balas. Jadi apa yang bisa kalian harapin? Pak Hakim yang terhormat, yang bijaksana dan adil,
atau Pak Polisi yang bakal mengusut tuntas kasusnya? Boro-boro. Iya, kalau ketahuan, kalau enggak ditutupin. Apalagi ada stimulus, ya kan? Udahlah, emang zaman sekarang itu orang lebih takut sama hukum sosial kayaknya daripada hukum di Konoha ini. Ya, presiden aja nggak ada harganya, terus juga polisi. Apa itu harga diri? Ya, mereka kenal yang namanya harga diri ya. Karena yang lebih penting dan yang lebih bernilai itu ya amplop coklat daripada harga diri. Ya kan, Pak? Hormat saya sama Anda. Nggak habis pikir gua. Bisa-bisanya nyawa anak orang melayang, seenaknya Anda bilang, ya Allah bakal membuktikan kebenarannya. Yang ngomong orang yang ngebunuh lagi. Pas dibebasin sama hakim, sok-sok terisak-isak lagi sampai bilang, iya Tuhan bakal membuktikan kebenarannya. Kayak orang bijaksana ya lu. Udah jelas dibeli. Orang udah tahu kali. Ya jadi ini bahaya sih sebenarnya. Bahayanya apa? Orang bakal main hakim sendiri. Karena nggak percaya lagi sama hukum di negeri ini. Apa pendapat kalian satu kata untuk manusia seperti ini sih? Ramein di kolom komentar ya. Kami sangat prihatin sekali dengan vonis bebas ya terhadap saudara Gregorius Ronald Tanur ini. Ya, kalau saya mengikuti kasusnya, melihat video-videonya, ya, menurut saya semestinya majelis hakim bisa menerapkan prinsip kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau dolus eventualis. Jadi walaupun yang bersangkutan tidak berniat membunuh, tapi seharusnya sadar kalau kemungkinan karena perbuatannya maka korban bisa meninggal dunia. Nah, ini yang menurut saya satu persoalan penting dalam putusan tersebut. Saya sangat berharap jaksa melakukan banding ya terhadap kasus ini dan kita sama-sama kawal di pengadilan tingkat banding agar ya korban almarhumah bisa mendapatkan keadilan. Gimana Bang? Berarti Tuhan bukti ada yang benar. Siap. Inilah wajah penegakan hukum di Republik ini saat ini ya. Bayangkan saja seorang yang telah membunuh dan punya alat bukti yang jelas, punya rekaman CCTV, itu pun masih bisa dibebaskan secara murni oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Gila, di mana otaknya? Aduh, untuk KPK tolong selidiki rekening-rekening hakim-hakim yang telah memvonis bebas beserta keluarga-keluarganya. Pasti ada kejanggalan. Oke, terima kasih. Salam sadar. Salam anak rantau. Yang mulia Hakim Erintua Damanik, kok bisa sih ngasih vonis bebas ke si Ronald Tanur ini? Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR fraksi PKB, divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Menurut Hakim Ketua Erintua Damanik, terdakwa Gregorius Ronald Tanur tidak terbukti bersalah. Aduh, aku nggak ngerti lagi lah ya sama hukum di negeri kita ini. Kok bisa ya si Ronald Tanur, pelaku kasus Dini Sera Afrianti ini divonis bebas? Kok bisa hakim dengan tega mengabaikan dalil-dalil para penuntut umum? Ya, jelas-jelas buktinya ada, ya CCTV-nya ada, hasil otopsi, hasil visum, ya, terus saksi, semuanya ada. Tapi kenapa itu semua diabaikan oleh hakim dan divonis bebas? Pak Hakim punya adik perempuan nggak? Punya saudara perempuan? Punya seorang ibu? Punya anak perempuan? Gimana kalau kejadian ini menimpa keluarga Pak Hakim gimana? Hah? Tolonglah Pak Hakim pakai hati sedikit ya. Bayangkan dengan segala yang sudah si Ronald Tanur lakukan kepada Dini, sekarang dia menghirup udara bebas. Bebas dia Pak Hakim. Hah? Lu lihat mukanya sumringah kali, senang sekali itu diputus bebas hari ini. Masa kata hakim si Ronald Tanur ini divonis bebas karena salah satu alasannya si Ronald Tanur ini sempat menolong si Dini dibawa ke rumah sakit pada saat masa-masa kritisnya si Dini. Berarti ini akan jadi contoh dan presiden buruk karena next time kalau ada pelaku lainnya melakukan tindak pidana ya udah nolong aja korbannya, ya kan, dibawa ke rumah sakit, nanti akan semua divonis bebas gitu. Terakhir untuk Ronald Tanur, jangan terlalu happy, jangan terlalu bahagia dulu kawan ya. Karena jaksa nggak akan mungkin tinggal diam. Jaksa pasti banding agar ada keadilan untuk Dini Sera Afrianti. Sama juga untuk hakimnya yang memvonis bebas hari ini, siap-siaplah Komisi Yudisial sudah menyiapkan tim
untuk menginvestigasi dan mengusut Anda-Anda sekalian. Ya, kalau bisa ya KPK ikut campur tangan lah. Coba silaturahmi tuh ya ke ruangan-ruangan hakimnya, ya kan, ruang kerja hakimnya, mana tahu ada temuan-temuan kan. Nah, sekaligus ayolah kawan-kawan netizen yang budiman, coba kita kawal terus kasus ini sampai Dini Sera Afrianti mendapatkan keadilan dan Ronald Tanur ini ya mendapatkan hukuman yang berat-beratnya sesuai apa yang dia lakukan. Gimana menurut kawan-kawan? Coba terus di kolom komentar. Terima kasih. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, saya sudah sampaikan kemarin, ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diberlakukan tidak selayaknya. Yang herannya, jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Nah, ini yang gue bilang kemarin, bahwa ini hakim sakit. Dan para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan kasusnya Ronald Tanur. Gregorius Ronald Tanur, mungkin Hakim Erintua Damanik boleh membebaskan Anda. Tetapi saya sangat yakin dan percaya masyarakat Indonesia maupun dari keluarga korban akan terus memantau Anda. Dan satu pesan saya, Anda perlu hati-hati. Karena tampaknya keluarga dari almarhum, mereka tidak mungkin tinggal diam. Dan ke depan bisa menjadi sebuah fenomena baru di mana akan ada banyak peristiwa atau kejadian main hakim sendiri, di mana masyarakat rasa-rasanya sudah muak dengan aparat penegak hukum di bangsa ini, tidak percaya lagi dengan yang namanya moralitas penegakan hukum di bangsa ini, tidak percaya lagi dengan kualitas penegakan hukum di bangsa ini. Tampaknya akan terjadi. Karena sejujurnya, ketika kalian-kalian yang adalah aparat penegak hukum sudah tidak mampu lagi untuk membuka atau memberikan contoh jalan yang baik, menunjukkan jalan yang baik, maka pembangkangan dari masyarakat Indonesia itu pasti akan terjadi. Saya sangat yakin akan hal itu. Bahwa ke depan, kalau memang kualitas penegakan hukum kita seperti ini, maka aksi main hakim sendiri itu akan marak di negara kita tercinta. Lalu yang kedua, saya berharap bahwa netizen Indonesia bisa tetap mengikuti kasus ini, karena jujur, saat ini tampaknya apakah ini sebuah perencanaan yang matang ataukah ada hal-hal atau isu yang mau mengalihkan perhatian kita semua. Karena selama beberapa bulan terakhir ini netizen Indonesia kita fokus pada kasusnya Vina dan Eki. Setelah berbagai macam sandiwara, hingga sampai saat ini pun kita belum menemukan kebenarannya yang mana terkait dengan kasus Vina dan Eki. Muncullah Ibtu Rudiana, muncullah sayembara dari Nikita Mirzani, dan yang paling mengejutkan lagi, munculnya si Ronald Tanur. Menghabiskan nyawa seorang, dinyatakan divonis 12 tahun penjara, tapi oleh hakim dinyatakan bebas. Benar-benar rusak ya penegakan hukum di bangsa kita. Hukum diobrak-abrik, dijual murah
barang loak di pasar mungkin masih ada harganya bila dibandingkan dengan penegakan hukum di bangsa kita. Karena kualitas dan moralnya sudah rusak. Kasus pembunuhan Vina dan Eki, juga aparat kepolisian. Kasusnya Ronald Tanur, datangnya dari hakim. Sekali lagi, masih percayakah kita pada lembaga penegak hukum di bangsa ini? Atau apakah lebih pantas kita harus mengambil jalan-jalan pintas yang dianggap pantas, alias main hakim sendiri, karena moralitas penegakan hukum di bangsa ini memang sudah rusak? Semoga saja Presiden Joko Widodo maupun lembaga-lembaga yudisial lainnya yang punya hak, yang punya wewenang untuk mengusut tuntas kasus ini segera buktikan kepada masyarakat Indonesia sebelum masyarakat Indonesia semakin muak dengan aparat penegak hukum di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.